Masak-masak sederhana di Lagari. Halo guys, assalamualaikum. Apa kabar? Baju-baju jaki. Ini dia video lanjutan kemarin. Selesai nyuci piring, lanjut memasak. Tapi sebelum masak-masak, ini saya keluar mau ambil sayur daun kelor sedikit. So, tadi saya sudah ada petik-petik daun kelor dari dalam kulkas. Kulihat-lihat, ternyata sedikit ji. Jadi, ini saya ambil sesuai kebutuhan. Oke, cukup ambil daun kelor saja, lalu masuk ke rumah. Cuaca di luar sangat mendukung es buah. Cetar sekali, panas pecah. Dan ini dia, tadi saya sudah siap-siapkan yang di wadah mangkok ini. Ada ikan asin, perbawangan dan percabean sudah ada. Sisa nih sayur daun kelor mau ku tambah. Sedikit saya lupa say. Ternyata ada juga buah pepaya muda sudah kupotong-potong untuk campuran si kelor ini. Bisa-bisanya saya lupa, kayak pura-pura tidak lihat lagi. Ya, begini mie ini saya suka makan dengan sayur daun kelor. Cuma ya itu, cara pisahin daun dari batangnya bikin gak mood. Jadi harap maklumi kalau caraku itu masih ada batang-batangnya. So, ini kan sisa batang-batang kecilnya, bukan ji batang yang besar. Tidak akan kesedak di kalon jaki kapan kalau masih ikut batang-batang kecilnya. Yang penting kunyah sayangnya. Dan sambil ditemani si bocil ikut panyere-nyare, ini dia sudah selesai. Dah cukuplah ini sepanci. Airnya mau kasih banyak. Ini daun kelor. Nah, kan, ku lupa lagi. Ternyata ada juga si kacang panjang berubah jadi pendek. Makanya tidak kusebut tadi karena berubah wujud akibat videonya beberapa hari yang lalu nih. Jadi harus kulihat-lihat baik. Ikan asin, BTW bawang-bawang dan rica disembunyikan dengan ikan asin. Nah, maksudnya di bawahnya. Dan pepaya muda. Oke, ini mau semua dicuci-cuci. Persingkat saja, langsung beralih ke kompor. Naikkan panci yang berisi dengan air untuk si sayur. Dan di sebelahnya lagi ada wajang untuk menggoreng ikan asin. Tom panaskan dulu minyak. Sekaligus 2 kompor menyala, biar cepat kelar masakanku. Nah, ini minyak sudah panas, langsung kasih naik ikan ke wajang. Dicemplung-cemplung. Oh iya, di sini tuh masih dominan pakai kompor hok ya. Soalnya kalau saya masak-masak begini, pasti ada komentar saya baca masih bertanya soal kompor. Jadi daerah Papua, mau itu Papua apa? Pasti ada kompor hok. Jadi yang tinggal area Papua tidak pakai kompor hok, pakainya kompor gas. Berarti suhu itu say. Suhu mampu membeli tabung gas. Nah, kalau saya kaum mendang irit dan murah saja. Kembali ke video saja. Ini ikan asin sudah semua miku goreng. Tapi tidak sampai di situ, masih mau kutumis asam pedas. Ini nih bumbu-bumbunya. Tapi sebelum tong eksekusi ini bumbu, saya beralih ke panci dolo. Sudah mendidih airnya. Jadi saya kasih masuk buah pepaya muda atau biasa disebut buah kates. Cocok mitu kah atau saya salah? Kalian benarkan ya. Karena saya ada mau blender bumbu-bumbu ini. Ada bawang merah, bawang putih, dan rica. Sekaligus sudah ada airnya. Jadi langsung dihaluskan. Bumbu-bumbunya simple saja. Karena yang itu ji ada. Tidak pakai tomat kah tidak ada. Dan ini kira-kira sudah halus mi deh. Beralih ke kompor lagi. Sebelum bumbu kutumis, ku kasih naik dulu sayur kacang pendek ke panci. Nyusul ikut di pepaya muda. Lalu beralih ke kompor sebelahnya. Tuangkan bumbu yang di blender tadi. Dioseng-oseng. Apa nih? Masih ada yang berbiji. Bawang putih masih utuh. Astaga, bisa-bisanya selamat dari mata pisau blender. Dan bukan hanya bawang putih, ada bawang merah juga begitu. Kayak saling berpegangan erat di dalam blender. Sudah baku saling janji kapan ini. Oke say, lanjut saja dioseng-oseng. Sudah mengeluarkan jurus bersing-bersing, langsung ku beri air asam secukupnya. Lalu beri rasa-rasa seperti micin dan gula pasir. Tidak usah beri garam, soalnya si ikan sudah terasa asin mi. Terus diaduk-aduk sampai agak menyusut airnya. Baru kasih turun ikan yang digoreng tadi. Deh, wanginya mi. Sampai-sampai menusuk ke hidung. Oke, diaduk-aduk saja sampai tercampur merata dengan bumbunya.
Nah, terus saya beralih ke kompor sebelahnya lagi. Ada sayur daun kelor, nyusul masuk ke panci. Oh iya, ada mie juga dengan daun kemanginya mie ini. Kalau masak sayur bening tidak pakai daun kemangi, macam ada kurang rasanya. Nah, kalau sisa sayur perdaunan, saya itu ndak menyalami lagi kompor. Cukup kasih masuk lalu diaduk-aduk biar kena dengan air panas. Terus ditutup deh. Cukup semenit, udah buka lalu diciduk-ciduk. Pindahkan ke wadah mangkok. Sudah siap-siap mau makan nih sayur bening sudah. Jangan lupa menu pasangannya ikan asin tumis asam pedas. Pedasnya nampol sekali ini nah. Menu hasil masakan di kebun di Lagari ada ikan asin tumis asam pedas, sayur bening campur-campur hasil petik, dan ini ada sisa lauk semalam ikan kobi. Ini mie aslinya ikan asin, asin betul, secuil saja dimakan berasa makan garam. Nah, karena lauk pauk dan nasi ini masih panas-panas membara, jadi kudinginkan dulu sembari saya mau pergi mandi. Dan videonya saya lanjut sudah selesai mak mandi. Jadi langsung mak patala. Ku sediakan semua mie masakanku di bawah sini. Sudah mandi jadi segar dan makanan juga jadi hangat. Tidak terlalu panas seperti tadi. Kebayangkan ini cuaca panas pica baru toh mau makan matahari. Maksudnya hawa panasnya. Oke, mari semua makan. Langsung makan mak, tidak tunggu-tunggu lagi. Sudah tengah hari ini, waktu-waktunya mie memang cacing berdemo. Asik pak namamo, mana ini katanya beras baru lagi. Tapi sayangnya yang punya rumah lagi tidak ada. Oke deh, saya mau lanjut makan dulu ya. Jadi sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!